kabar Bunda pada hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, amin. Terima kasih Bunda, Kakak, atau siapapun yang sudah mengunjungi channelku, Aulia Putri Channel. Semoga channel yang aku buat ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Masalah keuangan Bunda menjadi masalah yang sering kita hadapi, baik berumah tangga, perusahaan, usaha, ataupun saat kita masih kuliah. Pada saat menerima uang atau awal gajian banyak nih ya, kemudian tiba-tiba belum sampai gajian bulan berikutnya, loh kok udah habis aja. Nah, itu berarti ada yang salah dengan keuangan kita. Video hari ini akan membahas tentang finance atau budgeting. Biasanya kan banyak tuh udah youtuber yang sudah membahas tentang budgeting, saving, kemudian cara mengatur keuangan. Tentunya kita kan nggak mau ya Bunda ya, habis gajian, misal gajian 2 juta dipakai A, B, C, D, E, belum sampai akhir bulan, belum sampai gajian berikutnya, sudah habis aja uang. Mana misalkan ada kebutuhan yang belum terpenuhi atau cicilan yang belum dilunasi, jadi kan kita stres ya Bunda. Jadi kita tuh butuh budgeting, mengatur keuangan, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga itu pasti perlu banget yang namanya budgeting atau mengatur keuangan. Untuk mengatur keuangan, bunda-bunda bisa kok cari di YouTube atau kepo-kepo di playlistku yang lain, bagaimana sih caranya mengatur budgeting dari misalkan gaji kecil atau gaji yang sudah banyak. Sekarang yang kita bahas adalah apa sih manfaat dari mengelola uang dengan baik dan benar itu. Yuk kita lanjut ke videonya. Manfaat mengelola atau mengatur keuangan dengan baik ya Bunda. Menurut pengalaman saya ya Bunda, selama saya melakukan budgeting ini banyak sekali manfaat-manfaat yang saya bisa rasakan, entah langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama adalah kita lapang dalam bersedekah. Dulu Bunda jujur, waktu sebelum saya mengatur keuangan dengan baik, itu kalau mau sedekah, mohon maaf ya Bunda, kadang itu mikir jeleknya di situ. Misalkan ada orang minta-minta atau di jalan seperti itu mau ngasih 10.000, tapi masih ada keperluan yang lain. Nah itu kan jadi gimana gitu ya Bunda ya. Untuk yang kedua adalah berlatih pola hidup hemat, karena kita tahu anggaran mana yang akan kita gunakan dengan tepat. Misal anggaran untuk belanja, ya anggaran itulah yang akan kita gunakan untuk belanja, kita nggak boleh ambil dari anggaran yang lain. Untuk ketiga, berlatih hidup tertib dan teratur. Ya iyalah, budgeting kan perlu perencanaan, perlu juga dicatat di buku-buku seperti itu Bunda. Jadi menjadikan hidup kita tertib dan teratur. Yang keempat, punya perencanaan masa depan. Tentulah siapa ya yang enggak, ibu rumah tangga mana yang nggak punya perencanaan masa depan. Aduh sampai belibet. Untuk yang kelima adalah mengurangi stres Bunda. Tadi di depan kan sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan, kalau awal bulan dompet tebal nih, belum akhir bulan sudah kering. Ini kan stres Bunda, mana banyak kebutuhan yang belum kita cukupi gitu. Yang nomor 6, siap untuk hal yang tidak terduga. Pasti kita tidak bisa meramalkan masa depan, pasti selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Kemudian membebaskan, ini yang penting ya Bunda, membebaskan diri dari hutang. Kalau kita dapat menganggarkan
uang dengan baik, maka kita akan terbebas dari hutang. Aduh bunda, hutang itu tidak enak sama sekali. Yuk mari kita sama-sama membuat budgeting atau anggaran bulanan agar aman gitu aja deh keuangan kita ya. Kalau keuangan aman, tentu keluarga nyaman bunda, kita pun juga jadi tenang, gak perlu bingung, aduh ini uang gak ada, aduh untuk ini gak ada. Jadi kita pun bisa happy, kita pun bisa enjoy bunda. Kalau udah manfaatnya, sekarang gimana sih caranya? Tadi kan dengerin manfaatnya bla 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 bla. Terus caranya budgeting itu gimana? Gitu bunda. Oke, untuk yang pertama itu susun rencana anggaran. Banyak nih yang youtuber lain juga mereferensikan rencana anggaran yang seperti ABC. Banyak kok bunda, tinggal pilih aja. Untuk yang di sini itu saya pakai 50 30 20. Kalau enggak 50 30 20 juga enggak apa-apa bunda, langsung dibudget. Misalkan untuk listrik 100.000, untuk belanja dapur 400.000 seminggu, itu enggak masalah. Oke, untuk 50 30 20 ini, 50 itu untuk apa sih? 50 itu kita anggarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi misal gaji kita 5 juta per bulannya, kita dapat 5 juta ya, baik dari suami atau gaji kita sendiri. 5 juta, 50%-nya kita langsung anggarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan bayar listrik, bayar pajak, kemudian belanja dapur, belanja bulanan, itu kita ambil separohnya. Kemudian yang untuk 30%-nya kita anggarkan untuk keinginan kita bunda, untuk liburan, untuk shopping misalkan ya, kemudian untuk nongkrong, hangout seperti itu. Kalau misalkan mau jalan-jalan sama suami, pakai yang 30 ini bunda. Yang 20%-nya untuk tabungan atau investasi. Misal bunda aku nggak mau 20% tabungan terlalu kecil. Oke, nggak masalah bunda, bisa dibalik. 30-nya untuk tabungan, 20-nya untuk keinginan, tidak masalah. Yang kedua bunda, pikirkan dengan seksama, pikirkan dengan matang antara butuh dan ingin. Kalau misalkan bunda-bunda mau beli sesuatu atau kakak-kakak mau beli sesuatu, ini bunda-bunda dipikirkan, aduh ini kira-kira aku butuh atau aku ingin ya. Kalau kita selalu menuruti keinginan, pasti keuangan jebol, ambrol, amburadul. Nomor 3, hindari hutang. Ini poin penting. Kalau kita bisa budgeting dengan baik, kita terbebas dari hutang, tapi juga jangan dekat-dekat dengan hutang. Oke bunda, hidup yang aman itu adalah hidup dengan keadaan kita apa adanya. Jangan selalu menuruti gengsi. Aduh, curhat enggak bunda. Oke, lanjut yang 4, minimalkan belanja konsumtif. Maksudnya gimana? Ini maksudnya keseringan ya bunda ya, keseringan nongkrong, keseringan ngafe, keseringan shopping. Kalau misalkan budgetnya udah pas-pasan, kalau ada uang lebih setelah ditabung, setelah dibuat kebutuhan sehari-hari itu masih lebih, ya nggak apa-apa lah, sering-sering nongkrong, sering-sering shopping. Kemudian tentukan tujuan hidup. Kita kan pasti punya tujuan hidup ya bunda, saya dengan anda semua kan pasti berbeda. Yang terakhir, nabung, nabung, dan nabung. Ingat bunda, salah satu tipe budgeting yang paling enak itu adalah nabung. Nabung itu menyelamatkan kita di masa depan. Banyak juga kok bunda channel-channel yang membahas tentang gimana sih nabung biar nggak membebani, gimana sih nabung biar enjoy, biar happy aja, gimana sih cara nabung agar aku dapat 25 juta. Itu sudah banyak channelnya bunda.
untuk pesan aku yang terakhir ya Bunda, Allah akan memberikan rezeki pada kita itu cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup jika kita selalu menuruti gaya hidup seperti itu Bunda. Jadi terima kasih untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Dadah, assalamualaikum.